Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas trik dan tips untuk closing, baik di sosial media atau media online atau marketplace maupun offline ya. Oke, langsung saja. Ini sebenarnya bedah buku dari Mas Dewa ya. Bukunya itu 17 teknik closing. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Jadi banyak sekali, tapi kita akan bahas satu persatu. Ini sampai berapa halaman ya teman-teman? Ini sampai 91 halaman ya. Jadi ya, yang pertama akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, ini yang harus teman-teman tahu. Ketika kalian menjual sesuatu atau suatu produk ya, apakah teman-teman pernah merasa seperti ini? Tidak. Itu promosi di mana-mana, tapi nggak ada yang menghubungi. Contohnya teman-teman menggunakan Instagram Ads atau Facebook Ads. Mungkin di video tentang online shop mungkin kita akan selalu membahas atau teman-teman sering mendengar saya akan berbicara tentang Facebook Ads dan Instagram Ads atau ads yang lainnya ya, karena ini berkaitan dengan iklan ya, dan ini berkaitan dengan teknik penjualan. Oke, yang kedua, cerita detail produk tapi mereka nggak tertarik dan nggak butuh. Yang ketiga, jawab semua pertanyaan, akhirnya tetap saja mereka tidak ada alasan untuk membeli. Bicara panjang lebar, ujung-ujungnya tidak jadi closing atau tidak jadi beli. Mungkin ini banyak sekali di antara teman-teman ya, yang sebagai penjual atau seller atau dropship atau reseller itu mengalami hal seperti ini. Nah, ya, dan ketika teman-teman nanya ya, teman-teman akan mendapat pertanyaan atau jawabannya seperti ini kepada customer teman-teman ya. Contoh, maaf nggak butuh, dengan nada sinis tentunya. Terus nggak tertarik, nggak ada waktu, saya sibuk, harga mahal, produk jelek, ya produk kompetitor lebih bagus, saya sudah punya langganan, saya punya istri dan suami dulu, dan berbagai alasan yang customer jawab ketika teman-teman menawarkan barang. Oke, dan pertanyaan saya, pasti pernah tidak teman-teman mendengar hal semacam ini? Tentu pernah, atau bisa saya bilang sering ya. Nah, nah di ebook ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Mas Dewa Eka Prayoga. Jadi ibaratnya kita sedang membedah buku ya teman-teman. Oke, langsung saja di first slide. Kenapa teknik closing itu penting ya? Teman-teman harus tahu closing itu apa ya. Closing itu suatu kejadian produk kita itu dibeli oleh customer ya, closing. Tapi untuk melakukan closing ini ada tahapan dan tentu ada pola teman-teman. Jadi tidak sok-sok kita bilang atau menawarkan ya, itu ada tahapannya, ada tekniknya. Yang pertama yaitu menguasai teknik closing. Nah, dengan teknik closing kita mempertingkat konversi Anda atau teman-teman. Konversi itu adalah tingkat penjualan teman-teman ya. Nah, yang kedua, jika tingkat konversi Anda besar atau teman-teman besar, customer Anda akan semakin banyak ya. Ibaratnya di sini kita tentang membahas traffic ya, atau audience ya. Jika tingkat konversi Anda kecil, ya customer Anda kecil ya. Jadi contohnya di Shopee ya. Saya sering mencontohkan di Shopee karena saya lagi fokus ke Shopee. Jadi di Shopee itu kita bisa tahu detailnya siapa yang mengunjungi dan berapa yang dilihat. Jadi misalnya di toko saya, yang kunjungi toko saya ada 8, tapi dia melihat itu sampai 50 produk ya. Itu ada datanya teman-teman. Nah, di sini seperti itu ya.
Jadi semakin banyak audiens yang melihat produk kita, maka semakin besar kemungkinan produk kita terjual. Oke? Nah, misalnya, dulu ketika teman-teman jual ke 100 orang, yang closing mungkin 10. Setelah melakukan atau mengetahui teknik 17 teknik closing ini, harapannya teman-teman bisa meningkatkan konversi teman-teman menjadi ya 80% ya, yaitu 80 orang. Atau ketika teman-teman presentasinya 100 orang, yang dulunya 20 orang yang tertarik, setelah mengetahui teknik ini, bisa meningkatkan atau ada harapan lah 80% dari audiens yang melihat produk teman-teman itu tertarik dan membeli. Oke? Jadi cocoknya teknik ini untuk siapa dan untuk diterapkan di mana? Di online kah atau offline? Jadi teknik ini bisa ketika teman-teman praktekkan di offline ya. Ini salesnya door to door maupun secara online. Nah, baik offline dan online itu tidak ada masalah teman-teman. Karena itu hanya sekedar media yang kita gunakan sebagai penjualan produk kita ya. Yang paling penting adalah penawaran. Ya, bagaimana cara kita dengan elegan, dengan sopan untuk menawarkan produk kita kepada customer kita ya. Jadi di sini kita ibaratnya mempelajari ya bahasa atau bagaimana cara kita mengemas penawaran kita yang nantinya berujung pada closing ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke teknik ini, mari kita mengetahui dasar-dasar penjualan ya. Apa sih penjualan? Oke. Nah, tahukah teman-teman 80% orang atau customer itu membeli karena emosi, because emotion ya. Dan 20% atau 20 orang itu memutuskan untuk membeli karena logika ya. Jadi setelah teman-teman tahu ini, teman-teman akan tahu tekniknya bagaimana. Siap? Oke, kita langsung saja. Coba resapi kata-kata ini atau pahami ya. Supaya produk Anda terjual laris, Anda tidak hanya cukup dengan sikap optimis, tapi teman-teman juga harus tahu atau paham tentang bisnis. Salah satunya tentang closing. Nah, salah satu ilmu closing ini tidak ada diajarkan di sekolah, kuliah, atau di dunia pendidikan, teman-teman. Tapi ini teman-teman dapat secara langsung, direct, ya, ketika teman-teman turun ke lapangan, ya. Ya, di sini ada polanya, ya, ada polanya, bukan tidak ada pola ketika kita melakukan closing, ya. Nah, dan perlu diingat, ya, lebih baik kita itu seperti online ya. Kita itu lebih baik susah di awal, ya, ribet memang di awal. Dengan apa ribet kita? Kita harus desain banner, kita juga harus desain banner template, produk, ya. Kita juga harus cari optimasi kata kunci, ya, deskripsi produk yang baik, dan banyak hal dan macam-macam. Tapi kita itu lebih baik susah di awal dan tahu tekniknya ketimbang kita asal-asal jualan, ya. Jadi langsung saja ke slide selanjutnya. Ya. Nah, teman-teman harus tahu ya, apa sih faktornya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman ketahui. Ya, ini menjadi tolak ukur kita agar kita bisa mengemas produk kita, agar mereka membeli, dan bagaimana cara komunikasi yang baik. Pertama, kenapa sih orang itu harus beli produk kita? Why? Ya, kenapa? Yang kedua, kenapa mereka harus percaya dengan Anda? Atau kenapa mereka harus percaya dengan teman-teman ketika teman-teman menjualkan produk? Oke, biasanya itu transaksi menggunakan akun bank langsung tanpa ada perantara seperti rekening bersama
Jadi solusinya apa? Ya, tawarkan pembelian melalui marketplace yang lebih aman, dan jelaskan kepada mereka kalau kita dengan akun bersama atau membeli di akun marketplace kita, teman-teman tidak perlu khawatir, customer kita tidak perlu khawatir kalau barangnya tidak sampai atau mendapatkan produk yang cacat dan tidak sesuai deskripsi produk. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, kenapa mereka harus beli sekarang? Ya, why? Ya, biasanya ini ketika kita taruh diskon, itu diskonnya dari jam 12 sampai jam 6. Ya, dan kita bilang, maaf, Anda harus beli sekarang karena produk kami hanya diskon hari ini, tidak di hari yang lain. Jadi membuat emosi mereka itu berpikir ya, atau logika itu berpikir juga. Kalau saya tidak beli sekarang dengan harga sekian, nanti harganya naik di hari yang lain dan saya tidak bisa membelinya. Oke, seperti itu ya. Dan yang keempat, itu kenapa sih mereka tidak beli produk Anda? Teman-teman juga harus tahu alasannya, ya. Selanjut, bagaimana agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda? Nanti ini kita akan bahas semua. Kita lanjut dulu. Nah, jadi stop. Jangan dulu sebelum memikirkan jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, di sini teman-teman sesuaikan ya dengan produk yang teman-teman jual. Kenapa dan apa kelebihan produk teman-teman itu offer ke mereka. Maksudnya tawarkan kepada mereka, ya. Terutama ketika teman-teman beli satu gratis satu ada. Oke, itu bagus sekali teman-teman. Nah, dan teman-teman harus tulis 7 alasan kenapa orang harus beli produk kita. 7 alasan, ya. Apakah itu lebih mudah? Apakah lebih murah? Apakah dapat gratis ongkir? Apakah pengirimannya cepat? Jadi banyak alasan. Silahkan difikirkan, ya. Tapi sesuaikan dengan produk teman-teman. Dan tuliskan alasan kenapa mereka harus percaya kepada teman-teman. Di sini teman-teman juga harus buktikan testimonial, ya, dari produk-produk atau customer yang sudah membeli. Biasanya kalau teman-teman iklan di Facebook, itu teman-teman kan ada bukti transaksi dan bukti penerima barang kan. Dan di sana teman-teman bisa buat ya thumbnail gitu, thumbnail. Lalu judulnya biasanya kalau di Instagram atau di Facebook itu ada buat album ya, album testimonial ya, seperti itu. Nah, di sini juga kalau ada sertifikat silakan ya, dan juga ada pengiriman rekening barang silakan. Tapi buktinya itu harus, gambarnya itu harus berkualitas ya, jangan sampai buram. Karena kalau buram mereka tidak akan percaya teman-teman. Ya, gambar yang buram bisa jadi teman-teman ambil di Google. Jangan. Buat testimonial sendiri dengan kualitas gambar, dan kalau bisa ketika mereka menerima barang ya, atau teman-teman ketika mengirim barang secara langsung, teman-teman buat tulisan di kertas HVS mungkin, atau di kotaknya mungkin, tulis saja nama brand teman-teman. Jadi tidak bisa diedit sama seller lain, dan itu membuat peningkatan trusted dari customer kepada teman-teman. Oke? Nah, terus tuliskan alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Ya, sepertinya diskon akan naik atau terbatas hari ini, stok terbatas, diskon khusus hari ini ya. Bonus hanya beli satu gratis satu untuk hari ini, seperti itu. Silakan dipikirkan. Dan 7 alasan kenapa orang tidak beli produk Anda. Ya. Jadi ketika teman-teman memiliki masalah kenapa sih mereka tidak beli, jadi teman-teman nanti menemukan solusinya kayak yang tadi ya. Apa sih solusinya? Berikan diskon ya, seperti itu. Tuliskan bagaimana cara kita bisa langsung merespon ya. Jadi seperti itu, ada hadiah, gratis bonus dan hadiah seperti yang sudah dijelaskan. Nah, sadarkah teman-teman, hampir 80% keberatan yang diajukan semua orang yang menanyakan produk teman-teman itu sama kasusnya, sama keberatannya atau sama kendalanya. Nah, inilah keberatan mereka ya, yaitu nggak butuh
gak tertarik, gak ada waktu, dan banyak sekali. Jadi ini sebagai amunisi ya, itu sebagai solusi kita untuk mencari jawaban, sehingga kita bisa mengatasi apa keberatan atau keluhan mereka. Apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, teman-teman tahu harus temukan hot button. Yang kedua, bangun kedekatan. Yang ketiga, ketahui ciri-ciri closing ya. Nah, apa sih hot button? Nah, hot button itu adalah apa sih? Ya, pertanyaan dari customer kepada kita ya. Contohnya, apa sih yang paling diinginkan customer? Apa sih yang ditakutkan customer? Apa mimpi customer yang Anda butuh, yang Anda bisa bantu, yang teman-teman bisa follow up ya? Dan apa kebutuhan customer yang bisa teman-teman penuhi? Dan apa masalah ketika mereka menanyakan tentang produk teman-teman? Ya, di sini kita ringkas saja dream, need, problem. Ya, ini dream, need, problem. Apa yang mereka inginkan atau impikan ya. Terus apa yang mereka butuhkan? Dan apa problem mereka, masalah mereka? Dan bangun kedekatan dengan customer. Ya, no report, no sales. No report, no sales. Jadi kalau nggak dekat ya, apa ya? Itu akan sulit teman-teman ya. Jadi bangun kedekatan kepada customer kita. Ketahuilah ciri-ciri closing. Nah, di sini saya akan kasih tahu ciri-ciri closing ya. Ketika teman-teman dapat chat ya, terus customer kita banyak nanya ya, banyak nanya. Nah, itu merupakan salah satu antusias mereka ya. Nah, di sini kan yang kedua banyak nanya ya. Nanti mereka tanya warna, rasa, varian tentang produk kita. Terus menghubungi Anda beberapa kali by SMS, by chat, telepon, atau WhatsApp. Jadi ketika teman-teman tahu ciri-ciri closing, itu akan memudahkan teman-teman ya untuk mengambil tindakan untuk customer kita. Karena ada customer yang tidak perlu kita layani. Ya, ada ciri-ciri customer yang harus kita layani ya, seperti ini. Dan ada ciri-ciri customer yang tidak perlu kita layani, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu. Oke. Nah, inilah 7 teknik closing yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, tekniknya yaitu jawab saja iya, 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 atau iya, iya, iya. Ya. Contoh, buat calon customer berkata iya sebanyak-banyaknya. Nah, contohnya seperti ini ya. Bu, sebelum ini ibu memang sering kesini ya? Iya. Ya. Jadi customer itu menjawab iya. Mudah kan? Ibu menemukan alamat kami? Iya. Produk ini cantik sekali bu ya? Iya. Ya. Di sini kita memainkan emosi dan alam bawah sadar customer kita, teman-teman. Ya. Kita ingin membuat mereka berkata iya untuk produk kita sebenarnya. Contohnya ketika sudah banyak kita melakukan pertanyaan dan jawaban iya, dan ketika pada satu titik ya teman-teman menawarkan ya seperti ibu mau ambil produk ini ya iya. Jadi tanpa sadar dan mereka itu akan menjawab iya teman-teman dan akan tertarik ya. Contoh kedua, Bapak sebelumnya mohon maaf, Bapak rencana mau beli mobil untuk keperluan pribadi atau keluarga? Keluarga. Oke. Nah, di sini metodenya banyak nanya ya, banyak nanya. Kita yang banyak nanya. Karena ketika kita banyak nanya, kita yang menang, teman-teman. Ya. Kita yang harus proaktif, jangan pasif ya. Terus kita lanjutkan. Oh, begitu ya, Pak. Bapak lebih suka yang hitam apa putih? Hitam. Bapak
Yang manual apa matic? Manual. Jadi seperti itu ya, harus banyak nanya. Nah, kuncinya di sini saya kasih tahu ya. Di sini sudah dijelaskan kuncinya ya. Contohnya, jangan biarkan calon customer berkata enggak atau tidak, dan hal-hal serupa atau yang sama persis seperti salah ya. Seperti itu. Ibu jadi beli enggak? Enggak. Jadi jangan mengarahkan mereka dengan kata-kata yang serupa dengan tidak atau salah atau tidak atau enggak ya. Jadi ibu mau beli. Jadi kalimat ini teman-teman, kalimat ini sebentar ya, saya oke, select. Nah, kalimat ini nih diganti saja dengan iya. Jadi ibu jadi beli apa iya? Ibu jadi beli ya produknya. Jawaban di sini kemungkinan besar akan iya ya. Ini titik poin ketika kita sudah titik poin penawaran ketika kita sudah memancing mereka dengan banyak pertanyaan dengan jawaban iya ya. Seperti itu. Arahkan pikiran mereka untuk menyetujui pertanyaan Anda. Gunakan pertanyaan terbuka. Nah, yang tadi sudah saya katakan, pertanyaan terbuka itu membuat atau memancing mereka untuk mengatakan iya ya. Ia yang terulang akan membentuk sebuah pola ya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa diperlukan 3-8 jawaban ya agar pola ini benar-benar terbentuk. Yang harus Anda ingat, jangan terlalu banyak juga. Kenapa? Atau orang jadi bete ya. Jadi pertanyaan ini jangan terlalu banyak ya, karena nanti bisa membuat customer kita bosan ya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya minimal kalau saya biasanya menggunakan 5-5 ya. Jadi saya tanya dulu, kakak mau produk ini ya? Iya. Kakak mau warnanya hitam atau hijau? Hijau. Jadi buat kedekatan juga seperti, oh kalau hijau pasti kakak seorang tentara ya. Iya gitu kan. Jadi ketika kita membuat pola ini, kita juga menarik atau mendekati mereka ya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah pada titik ini ya, ibu pertanyaan ini, teman-teman juga harus menyiapkan pertanyaan selanjutnya, yaitu contohnya pada akhir pertanyaan, arahkan pikiran customer untuk berkata iya, saya mau beli. Nah, contohnya ibu mau beli produk ini ya? Iya, saya mau beli. Gitu kan? Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang nanya yang menang. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya di awal. Yang nanya yang menang ya. Contohnya, jadi teman-teman seperti ini. Nah, ini jangan menghentikan percakapan berakhir di teman-teman. Tanya balik teman-teman. Contoh. Misalnya saya tidak mengambil di sini, saya tidak mengambil di ini, tapi ini contoh kasus ya. Ini studi kasus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Contohnya, saya ketika menjual paket untuk kesehatan wajah ya. Nah, ini saya menjual beberapa paket ya. Ada lotion ya, ada krim malam, krim siang ya. Dan ketika itu saya hanya menjual face wash ya. Ini khusus produk wanita. Dan ketika saya di chat ya, dia tanya apakah produk ini ada? Ya, saya bilang ada. Ya, jadi saya menawarkan beberapa paket. Iya kak, ada. Kakak mau beli face washnya saja, atau dengan krim malam, atau juga dengan krim siang dan malam ya. Saya menawarkan seperti itu teman-teman. Jadi jangan berhenti di teman-teman ya. Jadi harus tanya balik mereka. Dan customer saya itu tanya balik juga, saya ingin paket komplit ya.
face wash, krim malam, dan krim siang itu berapa harganya. Jadi saya tawarkan harganya sekitar ratusan ya. Dia bilang terlalu mahal, dan saya jelaskan juga di sini sudah termasuk ongkos kirimnya kami tanggung setengah. Nah, di sini juga harus ada embel-embel teman-teman ya, ketika penawaran ya. Tapi embel-embel yang benar, jangan gratis ongkir setengah, itu sudah tidak pas dibayar, itu teman-teman tidak memberikan gratis ongkirnya. Tapi teman-teman harus hitung ya, kalkulasiin semua produk plus ongkirnya. Jangan sampai teman-teman rugi. Lalu terjadilah penjualan. Nah, itu contoh saya ya. Lanjut, kuncinya coba teman-teman perhatikan contoh tadi atau contoh yang sudah saya ceritakan. Setiap kali customer mengungkapkan keberatan ketika Anda jawab, selalu Anda akhiri dengan pertanyaan. Disinilah maksudnya. Jangan pernah menghentikan percakapan di Anda, langsung tanya balik. Contoh. Ya, contoh. Wah, harganya mahal. Ya, seperti yang saya sudah contohkan atau ceritakan. Ya, Bu, dari sananya memang mahal. Ini namanya pasrah, teman-teman ya. Selesainya nggak closing. Kemungkinan besar nggak closing. Kita harus tanya balik seperti penjual yang hebat itu bukan banyak ngerocos, tapi banyak nanya. Tapi nanyanya dengan cara elegan dan jangan ngawur ya. Jangan biasa-biasa saja. Jangan ceplas-ceplos. Kita punya pola di sini. Setiap kali calon customer Anda mengungkapkan keberatan, apapun itu, ya, teman-teman harus siap ya, sales script ya, berupa pertanyaan yang ditanyakan balik menggunakan teknik yang tanya yang menang. Dan di sini teman-teman sudah tahu kan, tadi dari awal, teman-teman saya minta tolong listkan pertanyaan yang kemungkinan menjadi keluhan dari customer. Sehingga teman-teman sudah siapkan jawaban, dan itu memudahkan teman-teman untuk menjawab apapun ya keluhan dari mereka. Nah, di sini dijelaskan pokoknya yang paling banyak nanya dengan pertanyaan-pertanyaan berkualitas dialah yang akan menang. Teknik 1, 2, 3. Ya, berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Nah, seperti saya tadi, saya menawarkan gratis ongkir. Ya. Berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Contoh, kalau ibu pakai produk ini, ibu lebih sehat, lebih cantik, dan lebih terlihat 10 tahun lebih muda. Coba saja, Bu. Nah, ini satu contoh ya. Ikuti seminar yang membuat Anda lebih kaya, lebih sukses, lebih punya banyak jaringan. Jadi kuncinya, berikan 3 keuntungan secara ringkas satu penawaran. Orang biasanya suka dengan produk yang manfaatnya banyak sekali atau manfaatnya memberikan keuntungan yang sangat-sangat baik dan puas ya, membuat mereka puas. Atau dengan metode atau teknik yang keempat, now or never ya, now or never. Mereka harus memutuskan saat itu juga, kalau tidak mereka akan menyesal ya. Seperti ini seperti ketika contohnya saya menawarkan produk digital, yaitu dropship, bukan dropship ya, ada tools scrap yang saya tawarkan, yaitu contohnya MR Hands. Tools itu sangat baik dan itu saya gunakan untuk scrap produk teman-teman. Nanti kalau teman-teman berminat silahkan kunjungi tools itu ya. Nah, tools ini saya tawarkan dengan harga yang diskon 50% teman-teman. Diskon 50%. Harga normal 1 juta sekian, dan diskon itu hanya bayar 500-an. Ya, dan itu hanya berlaku 1 hari saja. Jikalau tidak, Anda akan menyesal. Nah, kita buat caption seperti itu ya, agar mereka benar-benar merasa emosinya kita ganggu di sana. Nah, contohnya diskon ini hanya berlaku untuk hari ini ya. Sekarang saatnya untuk paling tepat untuk bertransaksi. Mungkin besoknya harga akan berubah atau naik. Jadi banyak sekali kata-kata yang teman-teman bisa lakukan atau kerjakan, dan teman-teman bisa contek kok kata-kata seperti ini ya. Contek saja seperti ini dan teman-teman praktekkan.
Kuncinya yang pertama, jangan membuat customer suka menunda. Ya, contohnya ini sering sekali ya dibuat oleh kita para seller. Contohnya saya pada saat awal-awal belajar ya, saya sering produk akan produk diskon sampai tanggal sekian. Saya posting itu atau saya sebar atau bersketch itu tanggal 1 dan saya bilang sampai tanggal 7, dan itu sangat-sangat rugi teman-teman. Karena apa? Kita memberikan waktu yang lama untuk mereka memikir. Karena kita tidak tahu sampai kapan mereka punya duit, punya uang, atau sampai kapan mereka itu betah dengan produk yang kita tawarkan. Jadi ibaratnya seperti ini, teman-teman memberikan jangka waktu yang panjang, tapi mereka sudah dapat tools yang baru atau produk yang baru dengan harga yang murah, ya. Jadi teman-teman harus jeli ya, melihat peluang dan melihat atau mengatur diskon atau apalah namanya. Nah, teknik ini cocok untuk Anda yang sedang menggunakan promo-promo kreatif ya. Untuk atau memang momen khusus ya. Seperti momen-momen hari besar. Kan di online itu banyak 88 sale ya, di Shopee 88 sale. Atau Harbolnas seperti itu. Nah, beli sekarang atau tidak sama sekali. Anda akan menyesal, atau gabung sekarang menjadi anggota selamanya atau tidak sama sekali, dan harga spesial untuk hari ini. Seperti itu ya, mereka akan tertarik atau memberikan surprise atau kejutan. Nah, contohnya beri kejutan yang menyenangkan mereka. Ya, contohnya kejutan apa? Khusus untuk Anda. Atau Anda customer yang ke-100 hari ini, Anda berhak mendapatkan harga spesial dari kami. Jadi seperti itu ya. Atau teman-teman bisa dapat tawarkan khusus untuk Anda hari ini, dapatkan bonus. Nah, seperti itu ya. Kuncinya buat orang suka dengan kejutan. Karena banyak orang atau sebagian besar orang itu suka dengan kejutan, teman-teman. Walaupun sepele atau kecil, mereka suka kok. Misalnya teman-teman jual mouse khusus untuk Anda plus baterai. Nah, itu kan produk yang terkait ya. Tapi usahakan produk yang teman-teman berikan bonus itu sesuai dengan atau berkaitan dengan produk yang teman-teman jual sebelumnya. Dan perbandingan ya. Beri 3 penawaran yang ingin dijual, simpan ke urutan kedua. Yang ingin dijual, simpan. Nah, ini kalau teman-teman kurang mengerti kata-katanya, kita lanjut saja ke slide-nya. Ya, contohnya kita menjual produk X dengan harga 185.000. Produk awalnya nggak laku dengan harga segitu ya. Kalau kita menggunakan teknik perbandingan, contoh Anda akan membuat produk A dan B, yang notabene produk A itu lebih mahal dan produk B lebih murah, sedangkan produk X harganya di tengah-tengah. Kualitas pun demikian. Misalnya Ibu produk A harganya lebih mahal, kualitasnya pun sama, memang sangat bagus. Kalau produk X ini harganya lumayan terjangkau ya, kualitasnya juga bagus, cocok untuk Ibu. Kalau produk B harganya murah banget, tapi ya itu kualitasnya pun biasa-biasa saja. Nah, kalau teman-teman dengan cermat melihat ya sistem penjualan dari Xiaomi saat ini, brand Xiaomi atau vendor Xiaomi itu menggunakan cara ini ya. Coba teman-teman lihat ya, banyak smartphone yang keluar dengan spek, ada entry level, ada juga yang low level ya. Itu seperti ini teman-teman, mereka menjualkan harga produk yang mungkin dijual oleh vendor lain atau brand lain itu harganya 5 juta HP-nya, tapi di mereka menjual produk itu dengan harga yang
3 juta dengan spek yang sama, ya. Coba teman-teman lihat. Dan buatlah mereka untuk memilih, ya. Buatlah mereka untuk memilih. Setelah teman-teman tawarkan beberapa opsi. Nah, di sini dijelaskan, berdasarkan survei, saya ke beberapa tempat, ternyata orang cenderung memilih produk yang pertengahan. Karena apa? Seperti yang saya sarankan juga ketika teman-teman berjualan online, pilihlah produk yang pertengahan, ya. Tidak terlalu low, tidak terlalu murah, dan tidak terlalu tinggi harganya. Karena apa? Kalau teman-teman pasang di harga murah, itu akan bersaing dengan harga murah, ya. Hancur harganya. Jika teman-teman pasang harga tinggi, itu terlalu mahal. Nah, ketika teman-teman pasang harga menengah, mereka juga akan membandingkan dengan produk yang harganya tinggi dan rendah. Oke, seperti itu. Jadi untuk saat ini kita bedahnya sampai di sini saja. Nanti kita akan buat part keduanya, kita kupas hingga tuntas buku ini. Dan saya rasa dan semoga buku ini bermanfaat untuk teman-teman, ya. Semoga peningkatan atau traffic atau audiens teman-teman dan penjualan teman-teman itu bisa maksimal dengan teknik ini. Jika teman-teman merasa video ini menarik, ya, bermanfaat dan sangat useful untuk kalian, teman-teman bisa tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng untuk update video dari saya, untuk bisa menikmati video part 2-nya nanti. Dan komen, like, and share kepada orang atau teman-teman sejawat yang sebagai seller, dropship, atau reseller. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.